Biarkan aku mengikutimu. Namun, Mu Ciyu panik. Sebenarnya ada pilihan lain yang tidak dia katakan. Dan itu adalah kembali dengan cara yang sama. Aku, harta peri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu adalah Raja Malam Abadi. Ketakutan Mu Ciyu dibenarkan. Dan bahkan bisa dimaafkan. Bahkan saat ini dia lupa bahwa dia sudah mati tanpa penyelamatan Qin Yichen. Tetapi leluhur berdarah itu tidak mengendalikannya. Tetapi sekali lagi meraih lengan bajunya dan mengangkatnya. Sepasang pupil darah melintas dengan ganas. Nak, Anda tampaknya dapat menembus ranah kaisar hanya dengan satu langkah. Tapi sama sepertimu, jangan berpikir untuk menjadi kaisar seumur hidupmu. Apakah itu keberanian? Orang dengan level tinggi menggertak mereka yang levelnya rendah. Dan ikan besar memakan ikan kecil. Lao Su mengakui kebenarannya. Tetapi jika kita berlatih, jika kita hanya berani menggertak yang lebih lemah dari diri kita sendiri, maka dalam hal ini hidup, jangan memikirkan apapun untuk dilakukan. Leluhur berdarah melihatnya dengan sangat jelas. Jika dia hanya berani menggertak yang lebih lemah dari dirinya sendiri, maka dia masih anjing yang tak terkalahkan. Mengerti? Kamu adalah kaisar kesempurnaan agung. Kekuatanmu seharusnya berguna daripada menangis dalam duka. Mu Ciyu tampaknya ketakutan. Dia tahu yang sebenarnya. Tetapi bagaimanapun juga ini adalah Raja Dewa. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar mengumpulkan keberanian. Atau karena dia diawasi oleh leluhur bayi berdarah, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kepala lagi dan lagi dengan wajah pucat. Ketika Qin Yichen melihat ini, dia mengeluarkan peta Tianwei dan ingin memberikannya kepada leluhur bayi darah. Yang terakhir melihatnya, tetapi membuat keputusan tegas dan tersenyum. Wah, sudah berapa lama kita saling kenal? Tian Kuetu adalah harta karun. Kamu tidak takut aku akan mengambilnya dan melarikan diri? Qin Yichen tercengang. Sementara Hua Daoru berkata di samping, hanya ada satu jari yang terputus. Apa yang harus saya lakukan di sisi Anda? Leluhur bayi darah tidak mengatakan sepatah kata pun. Telapak tangannya berubah menjadi kabut darah. Dan dia langsung menarik totem peri yang jauh lebih tinggi dari dirinya sendiri. Berikan pada Lao Su. Melempar totem ke Mu Ciyu dengan santai. Leluhur bayi darah tampaknya memiliki solusi. Dan ketika Hua Daoru melihatnya, dia melangkah maju untuk menunjukkan darah dengan batu giok. Dan menggambar ulang pola Dao dan Elf Totem. Seolah-olah untuk mencuci mereka. Pendahulu para elf, saya harap Anda menerangi malam dan memandu jalan ke depan. Itu dia. Ayo cepat. Leluhur bayi berdarah itu terus mendesak dan bahkan melirik ke samping. Itu memang darah naga yang mengalir dari pergelangan tangan Hua Daoru, yang membuatnya merasa sangat lapar dan telah bertahan sepanjang jalan. Pergilah. 6 orang dibagi menjadi 2 tim di depan garpu di malam yang gelap. Putri Wen Qing masih menempel di lengan baju Qin Yichen, dan saat dia melangkah ke garpu, jangkauan darah naga Hua Daoru yang bersinar menyusut tajam. Seperti embusan angin di depan, api yang dinyalakan oleh darah naga itu panik dan gelisah. Ini adalah jalan Raja Dewa Malam Abadi, dan itu adalah ketakutan besar yang sebenarnya datang. Qin Yichen dan yang lainnya melangkah ke segel yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Yongye, dan Qin Yichen secara bertahap beradaptasi dengan malam yang gelap. Dia samar-samar merasa bahwa ketakutan di bawah Raja Dewa Yongye berbeda dari leluhur hitam. Ketakutan yang dibawa oleh leluhur hitam itu adalah keputusasaan, ketakutan, kebencian sejati. Semua getaran Dao Xin bisa menjadi kegelapan. Dan malam gelap yang diciptakan oleh Dewa Malam Abadi Ning tampaknya melalui getaran hati Tao. Sehingga mereka yang melangkah ke malam yang gelap membangkitkan ketakutan tak dikenal yang tak terhitung jumlahnya. Ini tampaknya menjadi tempat di mana Raja Dewa Malam Abadi lebih rendah dari leluhur hitam. Tetapi tidak peduli bagaimana yang pertama adalah Raja Dewa. Saya melihat bahwa darah naga terus bergetar. Dan bahkan malam gelap yang agung dan sobek. Diuraikan wajah mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Kayu, aku takut. Jubah Tao Qin Yichen telah digenggam erat oleh tangan giok Putri Wenxing. Dia berjalan ke depan dan tersenyum ringan. Apakah Anda pernah memberitahu Anda tentang hal-hal seperti hantu? Semakin Anda takut pada hal-hal seperti hantu, semakin dia akan datang kepada Anda. Namun, pada saat berikutnya, mata Qin Yichen menyala dengan ganas, dan melihat bahwa tidak peduli apakah dia takut atau tidak. Di malam yang gelap, suara binatang buas yang tak terhitung jumlahnya merangkak, terus-menerus mendekati mereka. Mengaum. Tanda seru. Seekor binatang buas yang tampak seperti hantu dan lebih mirip mayat datang dan membantai Qin Yichen segera memiliki pisau ajaib di tangannya dan menebas dengan marah. Binatang buas ini tidak tahu alam apa mereka. Mungkin mereka tidak memiliki alam nyata. Karena mereka semua diubah oleh kekuatan Raja Dewa Malam Abadi. Prestise Dao adalah kekuatan Dao. Dan itu adalah keterampilan sihir untuk mewujudkan evolusi Dao menjadi ribuan cara untuk membuat kekuatan lebih kuat. Dan justru karena monster-monster ini semua diubah oleh kekuatan Raja Dewa Malam Abadi. Meskipun hanya ada beberapa helai, mereka masih sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan ketika pedang Qin Yichen ditebas berkali-kali, mereka semua berbalik. Menjadi kabut malam dan meledak, dan saat berikutnya muncul dari udara tipis, membuat pedangnya sulit ditangkap. Wood, aku akan membantumu.
Putri Wenxing mengatupkan giginya. Hua Daoru berdarah, dan kayu itu berkelahi dengan ganas. Dia berkata bahwa dia tidak bisa lagi menjadi beban. Dengan pistol bendera di tangan, Putri Wenxing mengumpulkan keberaniannya. Sementara Qin Yichen menebas monster dengan marah, sambil mengingatkan dengan suara yang dalam. Hati-hati, jangan bangun. Jangan keluar dari jangkauan darah naga. Bersinar. Gunakan darahmu. Setelah minum dan minum, Qin Yichen menggesek bilah pergelangan tangan Hua Daoru. Pisau ajaib itu diwarnai dengan darah naga, dan darah naga membuka ujungnya. Tiba-tiba, monster-monster yang berubah menjadi kabut malam itu hampir tidak bisa melarikan diri. Hua Daoru juga mengorbankan pedang skala terbalik, dan mereka bertiga menyimpan abu roh pahlawan menjadi 3 baju besi bercahaya. Tetapi untuk sesaat, Qin Yichen mengambil abu miliknya, dan memberkatinya, pada Putri Wenxing. Hua Daoru bekerja sama dengannya secara diam-diam, di bawah kombinasi pedang dan pedang. Semua hantu yang menyelinap dari punggungnya dipenggal, belum lagi ada naga yang tersembunyi di punggungnya, dan dia tidak takut sama sekali. Namun, malam yang gelap ini sepertinya tidak ada habisnya, dan hantu-hantu itu tidak ada habisnya, dan tidak ada yang bisa diselesaikan oleh Qin Yichen dengan satu pukulan. Putri Wenxing bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Jika bukan karena Wood menggunakan abunya untuk melindunginya, dia mungkin telah terluka. Yang paling menakutkan adalah hantu-hantu ini tidak hanya menyelinap pada mereka, tetapi juga mencari peluang untuk menyeret mereka ke dalam kegelapan malam. Qin Yichen dengan marah menebas ke segala arah dan mengorbankan gunung pedang penjara. Dia melihat gunung pedang dipegang di telapak tangannya, terus berputar, meledak dengan sinar terang yang tak terhitung jumlahnya, entah samar atau haus darah, atau ganas, merobek malam. Kekuatan tempur Qin Yichen luar biasa. Jika tidak, leluhur bayi darah tidak mungkin berpikir bahwa mereka menyeimbangkan kekuatan tempur kedua belah pihak. Dia tidak tahu berapa banyak monster yang telah dia bunuh, tetapi malam itu masih tanpa batas. Untungnya, mereka telah bergerak maju, mengikuti jari penyihir yang terputus untuk memimpin, dan tidak pernah bergeming. Tapi segera, melihat kecantikan Hua Daoru yang menakjubkan berubah sedikit, mata naga itu juga bersinar. Tidak. Mari kita memukul dupa untuk sementara waktu. Apakah kita telah melakukan perjalanan ribuan mil? Eternal Night God King menunda. Aku ingin menghabiskan kekuatan supernatural kita. Terutama menguras darahku. Hua Daoru tidak halus. Cedera pergelangan tangannya tidak pernah sembuh sampai dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tetapi yang dia khawatirkan adalah diseret sampai mati di sini. Qin Yichen juga tiba-tiba menoleh ke belakang, dan melihat bahwa meskipun Hua Daoru terlihat tegas dan bertahan, wajahnya sudah tampak pucat.